Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Tasangka, Kota Jayapura ludes terbakar. Main hakim sendiri terhadap 2 orang saat kebakaran, 4 pemuda diringkus polisi. Pasokan beras dari petani minim, harga beras di Merauke kembali melonjak. Kapolda Papua Barat, Irjen Joni Edison Isir, mengunjungi gudang logistik KPU Kota Sorong untuk memastikan surat suara dan logistik aman. Sebulan lagi pesta demokrasi akan berlangsung. Kapolda Papua Barat berharap pemilu berlangsung aman dan lancar di provinsi paling termuda di Indonesia. Kapolda meminta masyarakat dan pihak terkait menjaga situasi aman dan tertib sehingga pemilu tidak memicu kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban. Setiap tahapan dia bisa berjalan lancar, aman, dan memang ada beberapa titik yang menjadi concern kami, jadi di Kabupaten Palembang. Tadi juga disampaikan oleh KPUD, ada yang kemudian didorong logistiknya dengan helikopter dan ada yang kapal agak jauh di wilayah Raja Ampat. Jadi memang nanti akan menjadi concern untuk tadi jangan sampai ada umpamanya pemungutan suara susulan karena memang logistik tiba di sana atau pemungutan suara lanjutan dia berjalan tapi kemudian ada gangguan terus harus berubah lagi, apalagi kemudian pemungutan suara ulang karena memang itu ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar oleh kawan-kawan Bawaslu dengan direkomendasikan untuk melakukan kita harapkan juga seperti itu. Tentunya ini semuanya adalah keberhasilan dari masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, keberhasilan dari pemerintah daerah. Ini keberhasilan kita bersama. Sementara itu sebanyak 160.000 lembar surat suara pemilihan presiden sudah tiba di Merauke menggunakan kapal laut. KPU Merauke bersama aparat keamanan langsung membawa surat suara ke gudang KPU di Jalan Seringgo. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan pihaknya akan segera menyortir dan melipat surat suara karena waktu sudah terdesak, sehingga bisa segera didistribusikan ke sejumlah TPS. Untuk pelipatan surat suara kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ada 3 sekolah yang kami gunakan. Pertama SMA Negeri 1, SMK Negeri 1, dan SMA Negeri 3 yang akan membantu kami melakukan proses pelipatan surat suara dengan melibatkan masing-masing sekolah 400 siswa untuk membantu kami KPU dalam proses pelipatan surat suara. Dan proses ini akan dilakukan ketika surat suara sudah tiba, maka akan segera untuk dilakukan pelipatan. Ya. Berapa hari rencananya dilakukan pelipatan itu? Pelipatan estimasi waktu untuk setiap ini 1 minggu. 1 minggu. Ya. Ibu, kalau melihat ada keterlibatan pelajar ini, kira-kira ada ongkosnya itu berapa Bu kalau mereka itu? Terkait dengan biaya pastinya ada ya. Ada. Cuman, ya. Terkait dengan ini mungkin di sekretariat lebih pas untuk menjawab terkait dengan anggaran. Ya. Penyimpanan logistik pemilu di gudang Seringgo dikawal ketat polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras di Merauke kembali melonjak. Menurut pedagang, naiknya harga beras karena minimnya pasokan beras dari petani. Kenaikan beras ini naik lagi ya? Naik karena ya? kurang beras sekarang. Kurang beras ya. Naiknya berapa per kilo ini? Per kilonya naik berapa? Sekarang dari pabrik itu sudah 14 per kilo ya? Rendah. Jadi harus jual berapa itu? Ya, di atasnya 15 atau 16. 16 ya. Tadinya berapa belinya sebelum 14 itu? Kalau dulunya kan masih banyak beras itu 12 lah. 12 ya. Ada. Sekarang naik ya. Sekarang naik 12,5, 13,5 begitu. Dari petani itu ya.
Harga beras naik sekitar 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilogram. Pedagang memprediksi harga beras akan normal jika pasokan dari petani kembali normal. Pasokan beras saat ini minim karena cuaca buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat di Timika, Papua Tengah lega karena harga cabai mulai turun. Cabai merah besar dan cabai keriting misalnya kini harganya berkisar Rp80.000 per kilogram, turun dari Rp120.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Sentral Timika menyambut baik turunnya harga cabai yang sejak Natal dan Tahun Baru terus naik. Saat ini menurut pedagang, pasokan cabai di pasar berlimpah sehingga mendorong harga menjadi turun. Cabai besar, cabai merah besar. Ini? Iya. Sekarang kan jual 80, 70. Kemarin Natalan naik dia. Hah? Natal tahun lalu. Kemarin waktunya naik sekali, 100 dan modalnya, kita jual 100. Terus sudah turun dia. Ini memang kurang ini. Tadi itu di luar cuma satu orang yang jual itu. Ini Kurang. lokal. Iya lokal. Kalau keriting ini sama lokal jarang masuk ke ini. Nah, kalau yang itu keriting kadang ada lokal kiriman masuk. Sekarang kita jual 80 deh. Kalau ini Sebelumnya yang kecil ini. sama. Dari Natal tahun baru sempat naik gitu. Iya. Kalau kemarin naik 120. 120 kemarin itu yang nakal yang baru. Kalau juga ini sekarang ini agak mulai turun karena ada kiriman masuk yang ini. Sudah turun. Pedagang memperkirakan harga kedua jenis cabai ini masih bisa turun hingga di kisaran Rp70.000 per kilogram jika pasokan cabai terus bertambah. Mengingat selain dari petani lokal, cabai merah besar dan cabai keriting juga didatangkan dari luar Timika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.